Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari karya kami, yaitu lampu LED Life Light. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Aditya Kamarul Haki, kemudian ada teman saya Ahmad Askal Bari, kemudian ada Ilham Fetriansyah. Nah, pembelian topik dari karya kami adalah lampu LED Life Light. Lampu LED Life Light ini merupakan lampu yang dapat menyala meskipun listrik telah padam. Nah, alternatif bisnis lampu LED yang kami tawarkan memiliki keunggulan daripada kompetitor lain, seperti sistem safe charging, yaitu sistem yang memungkinkan lampu dapat menyimpan daya yang diperoleh lampu itu sendiri, sehingga fungsinya adalah apabila terjadi saluran listrik yang terputus, lampu ini dapat menyala sendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, cara kerja lampu ini adalah dengan mengandalkan baterai sebagai komponen penyimpan daya. Nah, cara kerjanya adalah apabila lampu, apabila lampu ini dinyalakan, maka baterai secara otomatis akan menyimpan daya dari listrik tersebut. Nah, apabila listrik padam, lampu ini akan tetap menyala berkat baterai sebagai penyimpan daya cadangan. Nah, keunggulan produk ini antara lain komponen yang menggunakan penggambangan dari produk ini akan merasa lebih aman dari dalam rumah yang apabila listrik mati maupun yang ingin sedang berpetualang di malam hari. Sehingga konsumen diharapkan akan merasa aman dan tanpa rasa takut akan kegelapan, serta produk ini memiliki umur yang panjang. Sekian dari dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk marketplace, kami memasarkan produk lampu kami melalui distributor dan memanfaatkan sosial media dengan cara yang pertama menawarkan langsung kepada distributor, dan yang kedua memasang pamflet lewat IG, dan yang ketiga menawarkan produk lewat Facebook Marketplace, dan untuk yang terakhir kita membuat website dari produk kami, yaitu lampu, supaya pihak konsumen dapat dengan mudah memesan produk kami atau membeli produk kami. Terus yang terakhir yaitu metode kami membuat wadah atau casing lampu LED atau penahan steker ulir, skrup dan cincin O dengan cara cetak. Terus yang kedua, kami membuat komponen peredam panas atau heatsink dengan cara cetak dan proses penyambungan kabel menggunakan solder. Terus yang ketiga, kami membuat komponen thermal transfer dengan cara cetak dan proses penyambungan kabel menggunakan solder. Terus yang keempat, membuat baterai dengan cara cetak.
Dan yang kelima, kami membuat lensa atau kristal LED dengan cara cetak juga. Dan untuk yang terakhir, kami merakit lampu LED dengan menggabungkan wadah, lampu, komponen peredam panas, komponen thermal transfer, baterai, dan LED atau kristal lampu tersebut. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Aditya Komarul. Baik, saya akan menjelaskan man atau sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia diperlukan 3 orang. Dalam pembagian tugas adalah sebagai berikut. Tugas orang pertama adalah menentukan dan membuat desain lampu yang akan dibuat. Sehingga tugas ini kurang lebih seperti menentukan dan mendesain desain produk lampu yang akan digunakan, mulai dari strukturnya, kemudian komponen-komponen yang akan digunakan, kemudian menjadi penanggung jawab. Dan ada tugas orang kedua, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan yang akan dibutuhkan. Nah, mencari dan mengumpulkan bahan ini seperti mencari komponen lampunya, kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti plastik, kemudian ada baterai sebagai komponen pendukung, kemudian ada lampu LED dan lain-lain. Kemudian merakit lampu. Nah, bahan-bahan yang sudah terkumpul tadi akan dirakit dengan sedemikian rupa sehingga akan menjadi lampu. Kemudian ada tugas orang ketiga, yaitu menghitung harga bahan dan mesin yang dibutuhkan. Nah, bahan-bahan yang dimaksud adalah bahan seperti lampu LED itu tadi, kemudian ada plastik, kemudian ada baterai, kemudian komponen-komponen dan perangkat tambahan termasuk skrup dan dan cangkang dari luarnya lampu itu tersebut ya. Kemudian ada mesin yang dibutuhkan adalah seperti mesin cetak, mesin potong, kemudian solder dan lain-lain. Kemudian ada menghitung kas. Menghitung kas ini seperti menghitung pengeluaran dan pemasukan dari pembuatan desain lampu ini maupun pembuatan lampu itu tersebut, dan juga menghitung keuntungan dan kerugian dalam membuat lampu. Kemudian ada material. Nah, material ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah AC DC converter, modul charger 5 volt 1 ampere, LED 1 watt, heatsink, rechargeable battery. Nah, rechargeable battery merupakan komponen yang terpenting dalam produk ini. Nah, di material ini terdapat pembagian terdapat flow chart ya. Jadi di sini terdiri dari lensa, cincin O. Nah, di material ini terdapat 6 bagian ya. Di sini ada lensa, cincin O, thermal transfer pad atau PCB, skrup, peredam panas atau heatsink, kemudian ada penahan steker. Nah, di thermal transfer pad atau PCB ini
terbagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu dioda, resistor, chip LED, kapasitor, IC, dan juga baterai. Nah, di bagian penahan steker ini terdapat steker ulir yang berfungsi sebagai konektor atau hub ya ke dalam apa terdapat ke bagian tempat untuk menaruh lampu di dalam rumah itu tersebut. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Askal Bahri Mahfudhi akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang selanjutnya yaitu keuangan. Fixed cost dari usaha lampu LED ini yaitu mesin gerindra, solder, mesin press, dan alat-alat lainnya yang di total sekitar habis 1.200.000. Kemudian variable cost kami yaitu total harga komponen, modul, serta bahan membuat lampu LED adalah sekitar 150.000. Dalam 1 bulan dapat memproduksi sekitar 98 biji lampu LED. Kemudian total biaya variabel yang didapat dari total jumlah output dikali biaya variabel per unit yang dikali yaitu 14.700. Kemudian biaya tenaga kerja. Kami menggunakan 2 jenis tenaga kerja yaitu karyawan A dan karyawan B. Penggunaan jam kami membedakannya menurut penggunaan jam kerja. Untuk karyawan A pada produksi atas pesanan nomor 1 yaitu 5 jam, karyawan B 10 jam. Kemudian produksi atas pesanan 02 karyawan A selama 7 jam, karyawan B selama 14 jam. Kemudian persiapan produksi karyawan A selama 10 jam, karyawan B 20 jam. Kemudian distribusi upah tenaga kerja langsung. Yang pertama dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung pesanan 01 karyawan A sebesar 200, karyawan B sebesar 100. Kemudian pesanan pagar 102, karyawan A 150, karyawan B 50 disebabkan sebagai biaya overhead pabrik, karyawan A 50.000, karyawan B juga 50.000. Kemudian jumlah upah minggu pertama bulan Februari, karyawan A 150.000, karyawan B 100.000. PPh perusahaan 15% dari upah. Karyawan A sebesar 500.000, karyawan B sebesar 250.000. Jadi jumlah upah bersih yang diterima karyawan yaitu karyawan A sebesar 300.000, karyawan B 200.000 per minggu. Selanjutnya biaya overhead. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 400.000 diambil dari kas dan persediaan. Kemudian harga produksi ini didapat dari variable cost ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead yang ditotal menghasilkan 15.600.000. Kemudian margin keuntungan yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikali 100% sama dengan yang didapatkan 0,2. Kemudian harga jualnya didapat dari harga produksi ditambah margin keuntungan yang ditotal mendapat 15.600.000,2. Untuk BEP unit fixed cost harga jual dikurangi variable cost yaitu mendapat 1000,438. Untuk BEP rupiah fixed cost margin keuntungan dibagi harga jual mendapat 1.010.100,2. Selanjutnya yaitu peralatan. Yang pertama
Peralatan yang dibutuhkan untuk proses pertama yaitu cetakan. Bahan bakunya yaitu besi dan karet. Proses pertama yaitu membuat wadah atau casing lampu LED, yaitu penahan stiker ulir, dan sekrup dan cincin O. Kemudian peralatan kedua yang dibutuhkan yaitu cetakan dan proses penyambungan kabel menggunakan solder. Bahan bakunya yaitu aluminium dan plastik. Prosesnya yaitu membuat komponen peredam panas atau heat sink. Kemudian peralatan yang ketiga yaitu cetakan dan proses penyambungan kabel menggunakan solder. Bahan bakunya yaitu silikon, aluminium, besi, dan tembaga. Yaitu prosesnya untuk membuat komponen thermal transfer. Kemudian peralatan ketiga yaitu cetakan untuk membuat lensa atau kristal LED. Bahan bakunya yaitu pasir kuarsa. Kemudian yang terakhir yaitu peralatan skrup dan solder. Bahan bakunya adalah wadah, lampu, komponen peredam panas, komponen thermal transfer, dan lenda atau kristal lampu. Prosesnya yaitu merakit lampu LED. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.